Anak malam yang menjadi orang besar. Di sebuah sudut kota yang tak pernah benar-benar tidur, ada seorang anak laki-laki yang hidupnya jauh berbeda dari anak-anak seusianya. Namanya Raka. Raka masih duduk di bangku SMA. Namun setiap hari, hidupnya terasa seperti perjuangan orang dewasa. Ia tinggal di lingkungan yang tidak sehat. Tempat suara musik malam bercampur dengan tawa palsu, asap rokok, dan lampu-lampu jalan yang menyala sampai pagi. Di tempat itu, orang-orang mengenal ibunya. Bukan sebagai ibu rumah tangga, bukan sebagai pedagang, apalagi pekerja kantoran. Ibunya bekerja sebagai wanita malam. Dan yang lebih menyakitkan, Raka bahkan tidak pernah tahu siapa ayahnya. Sejak kecil, ia tumbuh tanpa pelukan seorang ayah, tanpa bimbingan seorang kepala keluarga, dan tanpa rasa aman yang seharusnya dimiliki seorang anak. Di rumah kecil itu, Raka tidak pernah merasakan hangatnya kasih sayang. Ibunya sering pulang larut malam, kadang dalam keadaan lelah, kadang dengan wajah dingin, dan seringkali tidak peduli. Raka belajar satu hal sejak dini. Kalau dia ingin bertahan hidup, dia harus berjuang sendirian. Setiap pagi, Raka tetap pergi ke sekolah. Dengan seragam yang sudah mulai kusam, dengan sepatu yang warnanya tidak lagi hitam sempurna, dan dengan wajah yang selalu terlihat kuat, meski hatinya rapuh. Di sekolah, ia sering menunduk. Bukan karena takut, tapi karena ia lelah menahan rasa malu. Teman-temannya banyak yang tidak tahu, kalau setiap malam, Raka tidak pernah benar-benar tidur. Karena saat orang lain pulang sekolah lalu beristirahat, Raka justru bersiap menjalani kehidupan keduanya. Malam hari, Raka bekerja. Ia menjaga sebuah warung pecel lele di pinggir jalan. Lampu warung kecil itu menjadi saksi bisu perjuangannya. Suara penggorengan yang mendesis menjadi lagu pengantar malam bagi anak SMA itu. Ia melayani pembeli, mencuci piring, mengangkat galon, menyapu lantai, bahkan terkadang harus menghadapi pelanggan mabuk yang berbicara kasar. Namun Raka tidak pernah melawan. Ia hanya menunduk dan terus bekerja. Karena ia tahu, kalau ia berhenti, maka sekolahnya akan berhenti juga. Raka membayar uang sekolahnya sendiri. Tidak ada orang tua yang menanyakan apakah ia sudah makan. Tidak ada yang peduli apakah ia sudah mengerjakan tugas. Tidak ada yang menepuk bahunya dan berkata, "Semangat ya nak." Yang ada hanya dirinya dan mimpi kecil yang terus ia genggam. Mimpi untuk keluar dari kehidupan malam yang menghancurkan masa depan. Mimpi untuk membuktikan bahwa anak yang lahir dari lingkungan gelap tidak harus tumbuh menjadi bagian dari kegelapan itu. Suatu malam, saat Raka sedang membersihkan meja warung, ia mendengar dua orang pelanggan berbicara. Mereka membahas pekerjaan sebagai teknisi pabrik, tentang gaji yang cukup, tentang kehidupan yang lebih baik. Sejak saat itu, Raka mulai tertarik. Ia mulai memperhatikan mesin-mesin kecil, memperhatikan cara kerja listrik, memperhatikan bagaimana alat rusak bisa diperbaiki. Setiap ada waktu luang, ia belajar sendiri. Dari buku bekas, dari video di ponsel murahnya, dari bertanya kepada orang yang lebih paham. Walaupun matanya sering berat karena kurang tidur, Raka tetap belajar. Karena ia sadar, pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar. Hari demi hari berlalu. Nilai-nilai Raka mulai membaik. Ia semakin rajin, ia semakin fokus. Meski tubuhnya lelah, hatinya tidak pernah berhenti berharap. Sampai akhirnya, Raka lulus SMA. Tidak ada pesta kelulusan, tidak ada pelukan hangat dari orang tua, tidak ada air mata bahagia dari ibu. Yang ada hanya Raka, berdiri sendiri di depan sekolahnya, menatap langit, dan berkata dalam hati, "Aku sudah sampai sejauh ini, aku tidak boleh menyerah." Setelah lulus, Raka melamar pekerjaan ke berbagai tempat. Ia ditolak berkali-kali, namun ia tidak berhenti. Sampai akhirnya, sebuah pabrik besar membuka lowongan teknisi. Raka datang dengan pakaian sederhana, dengan tangan yang kasar karena kerja malam, dan dengan mata yang menyimpan tekad kuat. Saat wawancara, ia tidak bercerita tentang masa lalunya dengan sedih. Ia hanya berkata pelan, "Saya siap belajar, dan saya siap bekerja keras." Dan mungkin karena mereka melihat ketulusan itu,
Raka diterima. Hari pertama bekerja di pabrik itu, Raka menatap mesin-mesin besar dengan mata berbinar. Baginya, itu bukan hanya pekerjaan. Itu adalah pintu keluar dari hidup yang selama ini menekannya. Ia bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia belajar lebih cepat dari yang lain. Ia selalu datang tepat waktu, ia tidak pernah mengeluh. Dan perlahan, hidupnya berubah. Tahun demi tahun berlalu. Raka bukan lagi anak SMA yang menjaga warung pecel lele sampai tengah malam. Ia kini menjadi teknisi andalan. Gajinya cukup, hidupnya stabil. Dan yang paling penting, ia akhirnya bisa hidup tanpa rasa malu. Ia membuktikan bahwa seseorang tidak ditentukan dari siapa ayahnya, bukan dari pekerjaan ibunya, bukan dari lingkungan tempat ia dibesarkan, tapi ditentukan dari seberapa kuat ia berjuang. Suatu hari, Raka pulang ke rumah kecilnya. Ia melihat ibunya yang mulai menua. Untuk pertama kalinya, ia tidak marah. Ia tidak dendam. Ia hanya menatap ibunya dan berkata dalam hati, "Aku sudah berhasil, bukan karena dunia membantuku, tapi karena aku memilih untuk tidak menyerah." Dan dari kisah Raka, kita belajar satu hal penting. Kadang hidup memang tidak adil. Ada yang lahir dalam keluarga bahagia, dan ada yang lahir dalam luka. Namun, masa depan tidak ditentukan oleh masa lalu. Masa depan ditentukan oleh keputusan kita hari ini. Kalau kamu sedang berada di titik terendah, ingatlah Raka. Karena selama kamu masih mau berjuang, Tuhan selalu punya jalan. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai selesai. Kalau kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel ini. Karena besok malam, kita akan bertemu lagi dengan kisah yang lebih mengharukan dan penuh pelajaran hidup. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, besok malam. Jika Anda mau, saya bisa buatkan juga judul clickbait yang aman, deskripsi YouTube, dan SFX serta arahan visual untuk videonya.